Di tengah malam yang sunyi, keheningan menyelimuti kegelapan, tak terlihat seorang pun yang masih mondar-mandir atau melakukan aktivitasnya. Padahal walaupun hari sudah begitu larut malam, tidak biasanya suasana mencekam seperti itu terjadi. Suasana sepi seperti ini, karena memang tak ada orang yang berani lagi keluar malam sejak pukul 9 malam, semua merasa ketakutan dan memilih berdiam diri di dalam rumah mereka. Sudah seminggu ini, setiap malam selalu santer suara tangisan yang menyayat hati, terdengar pilu dan menyedihkan, berkeliling di setiap pelosok-pelosok kampung dan membuat ketakutan bagi setiap orang untuk keluar malam. Semua orang meyakini bahwa suara tangisan menyayat hati itu adalah suara kuntilanak. Karena ketika warga nekat mencari siapa yang menangis, tak pernah ditemukan sosok orang yang sedang menangis. Hingga pada suatu malam, saat itu sekitar pukul 10:30, lewatlah seorang pemuda yang baru saja pulang bekerja. Pemuda yang bernama Karnali ini sebenarnya telah mengetahui berita tentang suara kuntilanak menangis yang bergentayangan di malam seperti ini, tapi apa daya, memang keadaannya yang mengharuskan dia untuk pulang malam. Karnali pun harus menghadapi resiko kalau saja dia harus bertemu dengan fenomena mistis tersebut. Karnali berjalan dengan perasaan was-was. Suasana jalan yang dia lewati sangat sepi dan sangat tidak seperti biasanya, sehingga Karnali pun mempercepat langkahnya. Karnali takut banget di keadaan seperti itu malah benar-benar dia bertemu dengan fenomena suara kuntilanak menangis. Tapi untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak, harapan tinggallah harapan, sesuatu yang sama sekali tak ingin Karnali temui, malah benar-benar terjadi mendatangi dirinya. Ketika Karnali melewati sebuah pohon mangga yang cukup rindang dan terlihat menyeramkan, wajahnya seketika pucat pasi, bulu kuduk berdiri di sekujur tubuhnya. Manakala sayup-sayup dia mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati terdengar dari atas pohon mangga tersebut. Karnali ketakutan, dia pun berlari untuk mempercepat langkahnya sampai di rumahnya, yang memang berjarak hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Karnali merasa lega setelah tiba di rumahnya. Orang tuanya pun tampak cemas melihat keadaan Karnali yang pulang dalam keadaan ketakutan seperti itu. Karnali pun menceritakan apa yang barusan dia alami kepada kedua orang tuanya, tapi mereka hanya dapat menyimpan rasa cemas kepada anaknya ini, karena tak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi teror tangis kuntilanak yang memang sedang heboh menggemparkan kampung-kampung di sekitar. Hingga pada pukul 2 dini hari, Karnali tersentak dari tidurnya, dikarenakan kembali mendengar suara tangisan tersebut tepat berada di luar jendela kamarnya. Karnali baru menyadari kalau sosok kuntilanak menangis ini mengikuti dirinya sampai rumah. Wajah ketakutan pun tampak terlihat. Karnali panik dan ingin sekali berteriak memanggil kedua orang tuanya, tapi hatinya seolah menahannya, karena Karnali tak mau mengganggu tidur kedua orang tuanya itu. Karnali meyakini kalau kuntilanak ini mengikuti dirinya, tapi apa maksud si Kunti ini mengikuti dirinya sampai ke rumah? Karnali sama sekali tak mengerti. Hingga pada momen tertentu, Karnali seperti merasa tertarik untuk lebih jelas mendengarkan suara tangisan tersebut. Suaranya begitu membuat iba, hingga hatinya seperti dapat menggambarkan betapa besar kesedihan dan kekecewaan si kuntilanak ini. Perlahan rasa takut pun hilang di hati Karnali, berganti rasa penasaran ingin mengetahui apa yang sebenarnya membuat kuntilanak ini begitu sangat bersedih. Karnali memutuskan untuk keluar rumahnya saat itu dan mencari keberadaan kuntilanak. Hati Karnali yang seolah dapat merasakan kepedihan si kuntilanak menjadi pendorong keberaniannya untuk mencari dan menemukan si kuntilanak tersebut. Hingga pada akhirnya Karnali pun melihat sosok kuntilanak berwajah menakutkan sedang menangis tepat di atap kamarnya. Awalnya Karnali takut melihat penampakan itu, karena baru pertama kali dia melihat wujud kuntilanak di depan mata kepalanya sendiri. Karnali awalnya berniat lari masuk kembali ke rumahnya, tapi hatinya merasa kehadiran kuntilanak ini bukan untuk menakutinya. Tangisannya bukan semata-mata ingin mentalnya menjadi jatuh. Tapi Karnali merasa kuntilanak ini memang sedang menangis karena benar-benar sedang merasakan kesedihan luar biasa yang dia rasakan. Rasa takut berubah menjadi rasa iba di hati Karnali. Dia urungkan niatnya untuk kembali ke dalam rumah dan memutuskan menemani si kuntilanak menangis sampai si kuntilanak itu pergi. Karnali memutuskan untuk duduk di permukaan tanah sambil menunggu kuntilanak yang ternyata adalah si Cipluk untuk berhenti menangis. Sesaat Cipluk pun menyadari kalau ada anak manusia yang sedang berada di bawah atap rumah tempat dia duduk menangis. Tangisan Cipluk terhenti karena merasa keheranan mengetahui ada manusia yang tidak takut padanya dan bahkan terkesan sedang menemaninya menangis. Cipluk dan Karnali sesaat berpandangan dengan rasa dag-dig-dug di hati mereka masing-masing. Karnali pun berkata kepada Cipluk, "Sudah selesai kau menangis? Kalau sudah,
Cepatlah pergi dari sini. Suara tangisanmu bikin aku nggak bisa tidur. Kalau punya masalah berat, mending kamu sholat tahajud sana. Minta pertolongan sama Allah. Mendengar ucapan Karnali yang seakan tidak takut dan terkesan malah menceramahi si Cipluk. Si Cipluk merasa geli sendiri di dalam hatinya. Cipluk berpikir, ini manusia tolol banget apa ya? Dia nggak tahu apa kalau gue kuntilanak, masa iya gue disuruh sholat tahajud? Diam-diam Cipluk merasa tertarik dengan keberanian Karnali. Kesedihannya karena telah ditinggalkan sahabat sejatinya seakan hilang. Berganti rasa penasaran Cipluk untuk dapat berteman dekat dengan Karnali. Hai anak manusia, kenapa Elo ada di sini? Memang lu tak tahu gue kuntilanak? Elo nggak takut kalau nanti gue cekik, ucap Cipluk kepada Karnali. Karnali pun membatin dalam hati, gaul juga ini kuntilanak, baru aja ketemu udah ngomong elu gue. Dan sejak malam itu, kini Karnali tak lagi takut dengan suara Cipluk yang menangis terdengar memilukan, karena si Cipluk pun sudah jarang menangis setelah dia bertemu dengan Karnali dan semakin lama menjadi akrab dengannya.